Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu LG Inverter. Untuk ruang refrigerator saya raba raknya masih tergolong normal, dingin. Kemudian untuk model dari kulkas ini kita lihat yaitu GN-B272 SLCH, arusnya di 1,3 ampere menggunakan refrigeran R600A. Kemudian kita beralih ke ruang freezer. Untuk ruang freezer kondisinya seperti ini. Proses pembekuannya tidak sempurna dikarenakan dalam waktu sekitar setengah jam itu kompresor otomatis off, sehingga harus dicabut dulu sumbernya. Baik, kita lihat di belakang untuk dapur pacunya. Mesin kompresor ini menggunakan mesin kompresor inverter dengan kode BMA 098 NHMV yang kategorinya adalah 1/4 PK. Baik, kemudian kita lihat di bagian belakang ada box pengendali modul. Kita intip dulu bagaimana bentuknya. Nah, seperti ini ya bentuk modul inverternya. Jadi kita akan melakukan analisa terlebih dahulu. Mengapa dalam waktu kurang lebih setengah jam ini mesin kompresor langsung off, kemudian akan berkedip indikator pada modul inverternya. Baik, saya lakukan tes manual terlebih dahulu. Saya tekan tombol tes sekali. Saya perhatikan tidak ada kode error pada modul inverter. Lalu saya ukur arusnya saat ini di 0,8 ampere, perlahan naik, menandakan bahwa mesin kompresor ini sedang running. Oke, tidak ada masalah saat ini. Kita akan cari tahu bagaimana kejadiannya saat mesin kompresor ini off, sehingga proses pembekuan pada kulkas ini tidak sempurna. Di bagian diagram kelistrikan seperti ini kelistrikannya, lalu di bagian bawah terdapat tabel untuk mengetahui apakah ada masalah dan tabel untuk melakukan tes manual juga sudah ada di sini. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita cek kembali. Saat ini kondisinya masih running. Mesin kompresor tidak ada masalah ya. Jadi sepertinya normal saja. Kemudian setelah mesin kompresor off, kita akan lakukan pengukuran tekanan freonnya ini menggunakan manifold. Saya pasang selang manifold pada ventil pengisian. Ini kondisinya kulkasnya sudah pernah dilakukan proses perbaikan namun tidak membuahkan hasil. Oke, untuk tekanan freon saat ini di 20 PSI kurang lebih ya. Kemudian saya tekan tombol tes. Oke, tunggu dalam beberapa menit mesin kompresor akan bekerja. Oke, kita lihat arusnya masih 0. Kemudian mesin kompresor aktif.
kemudian protect. Nah, seperti ini jadi kejadiannya ya. Saat running sesaat, kemudian protect. Dan untuk kode errornya bisa kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ternyata terdapat kode error 6 kali kedip pada model inverternya. Dikarenakan gagal start, sehingga terjadilah protect. Oke ya, seperti ini ya. Jadi permasalahannya yaitu gagal start mesin kompresornya. Baik, selanjutnya cara menghidupkannya. Ini kita harus cabut dulu sumbernya. Diamkan dalam beberapa menit, lalu dicolok lagi. Nah, seperti ini, konsumen melakukan cabut pasang sumbernya, maka dari itu kulkasnya masih lumayan ya, masih bisa dingin, namun kurang memuaskan. Oke, selanjutnya saya lakukan tes kembali. Saya tekan tombol 1 kali. Secara tidak langsung mesin kompresor kembali running. Oke, bergetar normal. Tidak ada tanda error pada modul inverternya. Dan hal ini berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit. Secara otomatis nanti akan kembali protect. Oke, saya coba tombol sekali lagi. Saya matikan dulu ya. Nah, ini masih running ini mesin kompresornya. Oke. Saya tekan tombol sekali sampai off dulu. Nah, ini sudah off ya. Lampu di modul pengendalinya sudah off. Kemudian saya tekan tombol sekali. Nah, ini mulai running lagi. Kita lihat apakah protect. Ya, betul ya. Jadi seperti ini kejadiannya. Saat running kedua itu mesin kompresor otomatis langsung protect. Kedip 6 kali, artinya gagal start. Nah, untuk kerusakan seperti ini, apakah di mesin kompresornya yang bermasalah ya? Maka dari itu saya akan lakukan pergantian mesin kompresor terlebih dahulu. Apakah membuahkan hasil ya? Karena menurut analisa saya kemungkinan sih di mesin kompresor. Jadi saya lakukan pergantian terlebih dahulu mesin kompresornya nih. Saya potong untuk pipa press dan pipa hisapnya ini saya potong dulu. Jadi unit kulkas ini sudah dilakukan perbaikan, namun tidak membuahkan hasil. Hasilnya sama. Protect 6 kali kedip pada modul inverter. Mesin kompresor hanya bertahan 30 menit aktif, kemudian langsung protect kembali. Begitu seterusnya. Oke, mesin kompresor sudah saya keluarkan. Lalu saya ganti dengan mesin kompresor yang baru. Oke, ini ya mesin kompresor inverter juga. Untuk kode mesin kompresornya kita bisa lihat dari tabelnya ini, yaitu BMG 089 NHMV yang kategorinya adalah 1/4 PK.
Oke, sesama 1/4 PK ya, saya ganti dengan mesin kompresornya. Lalu saya pasang untuk pengunci kaki kompresor. Kemudian setelah terpasang, saya akan lakukan penyambungan pipa pres, pipa hisap ini. Lalu tidak lupa saya akan pasangkan ventil pengisian pada mesin kompresor. Setelah saya sambungkan semua, saya sambungkan pipa presnya ini. Lalu saya pasang ventil pengisian. Untuk pipa baliknya sudah saya sambungkan juga. Saatnya kita akan lakukan proses pemvakuman. Oke, saya akan melakukan proses pemvakuman terlebih dahulu. Yang mana saya pasang dulu sumbernya pada soket sumber di modulnya. Tunggu dalam beberapa menit, secara otomatis kompresor akan bekerja. Kita tunggu dulu. Ini saya ukur arusnya dengan menggunakan tang ampere. Saat ini arusnya masih di 0 ampere ya, kita tunggu dulu. Oke, kompresor sudah running, arusnya sudah naik di 0,4 ya. Oke, terus naik. Lalu pada manifold ini kerannya kita tutup. Nah, secara otomatis jarum manifold akan turun sampai di skala minus 30 PSI. Oke, ini adalah proses pemvakuman. Untuk proses ini diperlukan waktu kurang lebih 30 menit ya. Jadi kita biarkan dulu. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman, saatnya kita lihat dulu. Untuk jarum manifold saat ini sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Saya rasa sudah cukup ya. Kemudian untuk jalur pembuangan pipa kapiler ini kita tutup permanen. Alangkah baiknya langsung kita lakukan pengelasan saja. Baik, saya lakukan pengelasan pada jalur pembuangan pipa kapiler. Dan ini sudah saya tutup. Lalu saya siapkan freon yaitu R600A. Oke. Sebelum kita melakukan proses pengisian freon, udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah ini harus kita buang dulu ya. Baru kita bisa melakukan proses pengisian freon pada sistem. Oke, saya isikan freon pada sistem. Perlahan-lahan saja proses pengisian freon ini. Untuk arusnya di 0,6 ampere. Masih belum cukup ya. Kita tambahkan lagi. Untuk tekanan freon R600 ini yaitu di skala 0 PSI. Jadi kita isi di skala 0 PSI. Kita isi perlahan-lahan ya.
Oke, jadi kita running terlebih dahulu, nanti perlahan kita isi kembali sampai di skala 0 PSI. Baik, setelah dilakukan proses pengisian, saat ini tekanan sudah di skala 0 PSI. Untuk arusnya saat ini menunjukkan di 1,08 ampere. Filter dryer terasa hangat, mantap. Saya rasa sudah cukup untuk proses pengisian freon pada sistem. Untuk melakukan pencabutan selang manifold pada pentil pengisian, ini caranya harus kita matikan dulu ya. Jadi saya cabut sumbernya. Secara otomatis mesin kompresor akan off. Biarkan jarum manifold ini naik dulu ya di atas 0 PSI. Nah, setelah naik baru kita bisa melepas selang manifold pada pentil pengisian. Oke, jangan lupa ditutup. Kemudian bisa kita rapikan ya untuk menghindari benturan agar pipa ini tidak patah nantinya. Oke, saya rasa sudah selesai. Selanjutnya tinggal saya pasang lagi soket sumbernya ini. Oke, nanti secara otomatis mesin kompresor akan running. Dan sementara ini saja saya akan lakukan pengetesan apakah bisa normal unit kulkas ini atau tidak ya. Oke, setelah saya ganti mesin kompresor, saya isi freon, saatnya kita lakukan pengetesan. Sudah saya rapikan, kita akan lakukan pengetesan unit kulkas ini apakah dalam waktu 1 atau 2 hari sudah kembali normal atau tidak. Oke, terasa hangat ya, mantap untuk bodinya. Bodi sebelah kiri saya raba juga sudah terasa hangat. Di ruang freezer pastikan hembusan udara fan pada freezer berfungsi. Oke, saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu apakah bisa normal dalam waktu 1 atau 2 hari kemudian. Baik, setelah 2 hari kemudian saya cek kembali bagaimana hasilnya. Untuk ruang freezer saya cek kondisi pembekuannya masih kurang sempurna ya. Menurut keterangan dari konsumen sama saja ya. Namun ada perbedaan sedikit, dinginnya lebih dingin namun tetap kurang sempurna. Untuk ruang refrigerator dinginnya ya cukup lah. Jadi apa permasalahannya ya? Oke, kita intip di bagian modul pengendali. Apa yang terjadi? Oh, ternyata masih error ya. Jadi untuk modul inverternya masih error kedip 6 kali kedip. Oke, jadi menurut saya ini permasalahannya yaitu di modul inverternya yang bermasalah ya. Untuk modul pengendali saya rasa tidak ada masalah. Jadi solusinya saya akan pasangkan modul inverter freezer 6 rak LG. Ini khusus modul inverter ya, tidak ada modul pengendalinya ini. Jadi saya akan pasangkan nanti di bagian bawah.
Lalu untuk sistem defrostnya ini saya tambahkan relay AC 220 volt. Nah ini ya, relay AC 220 volt dengan 8 pin. Ini saya gunakan untuk sistem defrostnya nanti. Oke, saya pasang dulu ya modulnya ini pada unit. Dan kita akan lihat nanti hasilnya dalam beberapa hari setelah saya pasang ya. Baik teman-teman, setelah 2 minggu kemudian, setelah pemasangan modul inverter dan relay, saya raba bagian dindingnya terasa hangat. Artinya mantap ya, pertanda baik. Lalu di ruang freezer bagaimana? Wah, kepulan hawa dinginnya berhamburan keluar. Yang pasti proses pembekuannya benar-benar sempurna. Oke, sudah normal di ruang freezer. Untuk ruang refrigerator bagaimana ya? Saya raba raknya. Nah, ini dinginnya sudah terasa sekali. Mantap. Bahan-bahan makanan di sini sudah fresh semua. Jadi untuk ruang freezer maupun ruang refrigerator sudah kembali normal. Dan kita intip lagi deh di bagian belakang bagaimana. Untuk modul inverternya nih apakah normal atau tidak. Di bagian blok inverter modul aslinya tidak ada kode error sama sekali. Artinya tidak ada masalah serius ya. Kondisinya tidak ada kode error, menandakan mantap. Jadi seperti ini saya tambahkan modul inverter dan relay pada rangkaian kulkas ini. Untuk rangkaian inverternya saya letakkan di bagian bawah, saya baut, kemudian relaynya di sini. Untuk proses pemasangannya ini, apabila ada kesempatan nanti saya akan buatkan videonya ya. Nah, seperti ini saja. Mungkin saya rasa sudah cukup untuk perbaikan kulkas ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.